Judul video ini mungkin kedengeran agak dramatis, tapi percayalah, ada alasan kenapa gua ngomong gitu. Dari SD sampai SMA bahkan kuliah, sekolah selalu sibuk ngejar angka, ranking, atau nilai rapor, tapi jarang banget ngajarin satu hal krusial, yaitu cara bikin duit lu muter dan tumbuh. Yang sering ditekankan cuma kerja keras, cari kerja bagus, dapat gaji stabil, dan udah. Padahal, realitas di luar tembok sekolah jauh lebih kejam. Banyak orang yang kelihatannya sukses, gaji tinggi, gaya hidup keren, tapi dibalik itu lagi jungkir balik nutup utang, nabung dikit-dikit, dan sering deg-degan tiap akhir bulan. Sementara di sisi lain ada orang yang gajinya nggak terlalu besar, tapi kayak selalu punya ruang buat nafas lega. Bisa invest, bisa nabung, bisa jalan-jalan, bahkan ngeluarin duit buat bantu orang tua tanpa bikin kepala cenat-cenut mikirin saldo. Gue inget banget kalimat Albert Einstein, dia bilang, "Compound interest is the eighth wonder of the world. He who understands it, earns it. He who doesn't, pays it." Intinya, orang yang ngerti gimana duit bisa bertumbuh bakalan menang. Dan yang nggak ngerti bakal terus bayar mahal, entah lewat utang, bunga, atau rasa stres. Masalahnya sekolah nggak pernah ngejelasin cara main di arena ini. Nggak ada pelajaran tentang cash flow, investasi, atau gimana cara nyari peluang yang bikin duit lu kerja buat lu. Bukan lu terus yang kerja banting tulang. Gue bukan mau ngajarin lu jadi sultan dalam semalam. Gue nggak jual mimpi cepat kaya. Tapi kalau lu nggak tahu trik mainnya, segede apapun duit yang lu hasilin, bakalan lenyap kayak uap. Hari ini gue pengen lu ngerti satu hal. Di dunia nyata, duit itu punya jalur rahasia yang nggak kelihatan di papan tulis kelas. Ada strategi yang selama ini disimpan rapet-rapet sama orang-orang yang udah duluan ngerti mainnya. Strategi yang bikin mereka punya pilihan dalam hidup, bukan cuma bertahan dari gajian ke gajian. Di video ini gue bakal bongkar gimana cara muterin duit yang sengaja disembunyiin dari kurikulum sekolah. Bukan cuma teori, tapi hal-hal yang bisa lu terapin pelan-pelan biar hidup lu nggak melulu soal mikirin tagihan. Karena faktanya, yang nggak ngerti cara main duit bakal terus kerja keras tanpa pernah benar-benar bebas. Sementara yang paham, bisa punya hidup yang lebih tenang, lebih fleksibel, dan nggak gampang ketiban masalah kalau dunia lagi gonjang-ganjing. Dan kalau lu nonton video ini sampai habis, gue yakin lu bakal bawa pulang cara pandang baru yang bisa bikin lu mikir. Kenapa hal-hal seperti ini nggak pernah diajarin sekolah dari dulu? Gue nggak bilang semua orang harus jadi kaya raya, tapi hidup di zaman sekarang makin berat kalau lu nggak ngerti gimana cara ngejaga dan muterin duit. Harga barang naik terus, biaya hidup makin mahal, sementara gaji banyak orang nggak selalu ngikutin itu semua. Kadang rasanya kayak lu lari di treadmill. Capek sih, tapi nggak maju-maju. Banyak orang tumbuh dengan pikiran kalau sukses itu cuma soal kerja keras, lembur, dan rajin nabung. Padahal, kenyataannya nggak selalu gitu. Ada yang kerja keras banget tiap hari pulang malam, tapi tetap aja saldo rekeningnya tipis. Sementara ada yang kerjanya kelihatannya santai, tapi bisa beli rumah, punya tabungan, dan nggak kelihatan stres tiap awal bulan. Gue ingat omongan Warren Buffett, dia bilang, "Jika kamu tidak menemukan cara untuk membuat uang sementara kamu tidur, kamu akan bekerja sampai kamu mati." Gila nggak sih? Bayangin aja, ada orang yang duitnya kerja buat dia. Bahkan pas dia lagi tidur, sementara orang lain jungkir balik kerja tapi nggak pernah kaya-kaya. Kadang yang bikin perih bukan cuma soal duitnya, tapi rasa malu waktu ngelihat teman seumuran udah bisa beli mobil, traveling ke luar negeri, atau posting pencapaian di sosmed. Sementara lu masih sibuk ngitung sisa saldo buat bayar listrik. Rasanya kayak selalu ketinggalan satu langkah, seolah-olah hidup lu stuck di tempat. Dan masalahnya, banyak orang diam-diam bawa rasa cemas soal keuangan tapi malu ngomong. Mereka takut dianggap nggak sukses, atau takut dikira gagal ngatur hidup. Jadi mereka simpan sendiri beban itu dengan cara pura-pura tenang, padahal di dalam hati lagi kepikiran terus. Ini semua bukan cuma soal angka di rekening, tapi soal rasa aman. Soal bisa tidur nyenyak tanpa ketakutan besok tiba-tiba di PHK. Soal bisa nolak kerjaan yang bikin lu stres. Dan soal bisa bantu keluarga tanpa bikin diri sendiri tumbang. Itu semua yang bikin muterin duit jadi penting, bukan cuma biar lu jadi kaya. Gue pengen lu ngerti, rasa stres soal duit itu nyata. Dan kalau dibiarkan, dia bisa ngerusak banyak hal. Seperti hubungan sama orang rumah, kesehatan mental, bahkan bikin lu kehilangan rasa percaya diri. Gue pernah ada di fase itu, ngerasa nggak ada jalan keluar selain terus kerja keras. Tapi makin kesini, gue sadar kerja keras penting, tapi nggak cukup kalau lu nggak ngerti cara main duit. Dan hari ini, gue pengen buka luka itu lebar-lebar biar lu tahu kalau lu nggak sendirian. Karena banyak orang di luar sana yang ngalamin hal sama, cuman nggak kelihatan di permukaan. Dan kalau lu bisa pelan-pelan belajar cara muterin duit, lu bisa keluar dari lingkaran rasa cemas itu, dan mulai punya kendali penuh atas hidup lu sendiri. Gue mau mulai dari satu hal simple. Di dunia duit, yang paling berbahaya itu bukan orang yang nggak punya modal, tapi orang yang nggak ngerti cara mainnya. Saat lu nggak ngerti aturan main, lu gampang banget dibodohin, ditawarin investasi bodong, atau habis duit cuma buat gaya hidup biar kelihatan keren. Ada alasan kenapa pelajaran soal muterin uang nggak dimasukin ke sekolah.
Bukan semata-mata karena pemerintah jahat, tapi karena sistem pendidikan emang dirancang biar lu jadi tenaga kerja, biar lu disiplin, nurut sama aturan, dan fokus ngejar gaji. Sistem ini nggak banyak ngajarin cara mikir kritis soal duit, karena kalau terlalu banyak orang ngerti gimana main duit, roda ekonomi yang biasa muter lewat utang konsumtif bakalan bisa berhenti. Coba lu lihat deh, bank, kartu kredit, cicilan online, semua kelihatannya bantu lu. Padahal di balik itu mereka hidup dari bunga dan biaya admin. Mereka seneng kalau lu terus pakai layanan mereka. Nggak heran kalau jarang banget ada yang ngajarin lu cara ngindarin jebakan bunga berbunga, atau ngajarin cara pakai utang buat nambah aset, bukan buat bikin lu tambah miskin. Gue suka banget kutipan Benjamin Franklin yang bilang, "An investment in knowledge pays the best interest." Ilmu soal duit itu kayak senjata. Makin lu ngerti cara pakainya, makin aman hidup lu. Nah, supaya lu nggak cuma kerja keras tapi juga kerja cerdas, ada beberapa hal yang harus lu ngerti. Pertama, lu harus pisahin yang namanya penghasilan aktif sama penghasilan pasif. Penghasilan aktif itu duit yang lu dapat dari kerja langsung, kayak gaji, fee, atau upah. Kalau lu berhenti kerja, duitnya berhenti juga. Sedangkan penghasilan pasif itu duit yang tetap ngalir meski lu nggak lagi kerja. Contohnya kayak bunga deposito, dividen saham, atau sewain properti. Masalahnya, banyak orang kejebak di penghasilan aktif doang. Sibuk ngejar gaji lebih tinggi, bonus lebih gede, dan lembur sana-sini. Tapi kalau sakit, kena PHK, atau ekonomi gonjang-ganjing, semuanya bisa ambruk. Makanya kunci pertama adalah mulai bikin sumber penghasilan pasif biar lu nggak 100% bergantung sama gaji. Terus yang kedua, lu harus ngerti konsep cash flow. Banyak orang cuma fokus berapa gede gajinya. Padahal yang lebih penting itu seberapa banyak yang lu simpen setelah semua biaya hidup. Orang yang gajinya besar bisa aja miskin kalau cash flow-nya minus karena kebanyakan gaya hidup. Sebaliknya, orang yang gajinya standar bisa lebih tenang kalau dia pinter ngatur arus keluar masuk duit. Terakhir, lu harus mulai lihat uang kayak tentara. Setiap rupiah yang lu punya harus kerja buat lu. Bukan cuma ngendap di tabungan. Duit yang diam doang di rekening bakal kalah sama inflasi. Sementara duit yang lu investasikan bisa tumbuh pelan-pelan. Gue inget kata Tony Robbins, "It's not about how much money you make, but how much you keep and how hard it works for you." Itu inti permainan duit yang sengaja nggak diajarin di sekolah. Gue nggak bilang prosesnya gampang. Kadang lu harus nahan beli barang yang lagi hits, belajar hal baru soal investasi, atau nahan gengsi biar nggak ikutan gaya hidup orang lain. Tapi kalau lu bisa mulai ngerti kerangka mainnya, lu nggak cuma selamat, tapi bisa pelan-pelan naikin level hidup lu sendiri. Karena ujung-ujungnya, duit itu cuma alat. Dan kalau lu tahu cara mainnya, alat kecil ini bisa buka banyak pintu yang selama ini lu kira cuma mimpi. Oke, sekarang kita masuk ke bagian paling penting. Teori doang nggak bakal bikin hidup lu berubah kalau nggak lu jalanin. Gue pengen lu pulang dari video ini bawa bekal yang bisa langsung lu terapin, walau mulai dari langkah kecil. Langkah pertama yang harus lu lakuin adalah tracking semua pemasukan dan pengeluaran. Bukan cuma ngira-ngira, tapi benar-benar dicatat. Karena banyak orang yang boros pengeluaran tapi nggak tahu bocornya di mana. Padahal, seringkali masalahnya bukan duitnya kurang, tapi kebiasaan kecil yang ngabisin saldo tanpa sadar. Kayak ngopi tiap hari, langganan aplikasi yang jarang dipakai, atau beli barang cuma biar nggak ketinggalan tren. Catat semuanya, sekecil apapun. Dari situ lu bakal kebuka mata soal pola pengeluaran lu sendiri. Abis lu ngerti alur duit keluar masuk, lu mesti tentuin prioritas. Gue ngerti lu pengen hidup nyaman, beli barang yang lu suka, atau hangout sama temen. Tapi lu juga mesti realistis. Duit lu terbatas, sementara keinginan itu nggak ada habisnya. Bukan berarti lu harus pelit, tapi lu harus bijak bedain mana yang kebutuhan dan mana yang cuma keinginan sesaat. Langkah kedua, mulai bikin dana darurat. Banyak orang menganggap sepele, padahal ini penting banget. Dana darurat bikin lu nggak kelabakan kalau tiba-tiba kehilangan kerjaan, sakit, atau kena musibah. Minimal banget lu punya 3-6 kali pengeluaran bulanan. Gue tahu kedengeran gede, tapi nggak usah panik. Lu kumpulin pelan-pelan aja. Bahkan 100.000 sebulan pun lebih baik daripada nggak sama sekali. Setelah dana darurat aman, lu baru mulai mikirin investasi. Jangan keburu kepincut sama yang katanya return tinggi. Lu harus paham dulu instrumennya. Mulai dari yang risiko rendah kayak deposito atau reksadana pasar uang, sampai yang lebih agresif kayak saham atau bisnis sampingan. Intinya, lu mesti belajar. Jangan asal ikut-ikutan cuma karena lihat orang lain untung, karena orang yang ngerti instrumen investasi apa yang dia beli bakal lebih tenang kalau pasar lagi gonjang-ganjing. Gue selalu ingat kata Dave Ramsey, dia bilang, "You must gain control over your money or the lack of it will forever control you." Artinya kalau lu nggak ngatur duit, ya duit yang bakal ngatur lu. Selain itu, penting juga lu mulai mikir gimana nambah penghasilan. Bukan cuma ngandelin satu sumber duit, entah itu dari freelance, bisnis kecil, atau jual skill lu. Zaman sekarang banyak cara buat dapet tambahan income. Bahkan hal kecil kayak bikin konten di medsos pun bisa jadi jalan. Yang penting lu paham, makin banyak aliran duit lu, makin kuat pondasi keuangan lu. Dan satu hal yang nggak kalah penting, lu harus sabar. Muterin duit itu bukan sprint, tapi maraton. Lu nggak bakal langsung lihat hasil gede dalam sebulan. Kadang butuh waktu bertahun-tahun biar duit lu mulai kerja buat lu. Tapi begitu lu ngerasain sendiri hasilnya nanti, lu bakal ngerti kenapa strategi ini powerful banget. Jadi mulai dari sekarang, lu punya 3 hal yang harus lu pegang.
Pertama, catat arus keuangan lu biar tahu kemana duit lu pergi. Kedua, bikin dana darurat supaya nggak kelabakan kalau ada masalah. Dan ketiga, pelan-pelan belajar investasi sambil nyari cara nambah penghasilan. Nggak usah langsung sempurna, yang penting lu mulai. Karena langkah kecil jauh lebih berharga daripada cuma niat doang. Lu tahu nggak, hidup itu kayak pertandingan yang lu nggak pernah dikasih tahu buku aturannya. Lu cuma disuruh lari cepet, kerja keras, dapat nilai bagus, lalu dibilang semua bakal aman. Padahal kenyataannya walaupun start kalian bareng, ternyata orang lain udah lari setengah lap karena mereka ngerti jalur pintas yang nggak pernah diajarin ke lu. Gue nggak bilang jalannya gampang. Nggak semua orang lahir di keluarga yang langsung ngajarin soal investasi atau cara muterin duit. Tapi bukan berarti lu harus selamanya di posisi yang sama. Karena setiap orang punya kesempatan buat belajar meski mulai dari titik paling kecil. Gue suka banget satu kutipan dari Jim Rohn, dia bilang, "If you don't like how things are, change it. You're not a tree." Lu bukan pohon yang harus diam di satu tempat. Lu bisa gerak, nyari ilmu, belajar cara duit bekerja, dan pelan-pelan buka jalan baru buat diri lu sendiri. Selama ini banyak orang hidupnya keburu habis cuma buat kerja dan bayar tagihan. Bukan karena mereka bodoh, tapi karena mereka nggak pernah diajarin kalau ada cara lain. Kalau ternyata duit bisa kerja buat mereka, bukan melulu sebaliknya. Yang gue mau lu rasain habis nonton video ini adalah rasa percaya kalau lu sebenarnya punya kendali. Lu berhak punya hidup yang lebih tenang, yang nggak terus dikejar rasa takut soal duit. Bukan buat gaya-gayaan, tapi buat bisa punya pilihan. Buat nolak kerjaan yang nggak bikin lu happy. Buat bantu orang lain dan buat bilang enggak ke hal-hal yang bikin lu capek mental. Jadi jangan pernah remehkan langkah kecil. Mungkin sekarang lu baru bisa sisihin 10.000 sehari. Atau baru paham dikit soal cash flow. Nggak apa-apa. Karena hari ini lu udah satu langkah lebih jauh daripada kemarin. Yang penting lu jalan terus. Dan kalau suatu saat lu lagi ngerasa kerdil, ingat kalimat ini baik-baik. Uang itu cuman alat. Lu yang punya kuasa buat ngarahin dia, bukan dia yang ngatur lu. Itu kalimat yang gue pengen lu bawa pulang. Karena hidup lu jauh lebih berharga daripada sekedar angka di rekening. Gue tahu abis dengerin semua ini, otak lu mungkin lagi penuh. Banyak istilah baru, banyak konsep yang sebelumnya nggak pernah lu dengar, tapi tenang aja. Nggak ada yang harus lu kuasai sekaligus. Semua orang mulai dari nggak tahu apa-apa. Yang penting hari ini lu udah ambil langkah kedua. Lu udah milih buat nonton video ini sampai habis, artinya lu serius pengen hidup lu berubah. Dan itu aja udah jadi kemenangan kecil yang nggak bisa diremehin. Kalau menurut lu video ini ngebuka mata lu, gue minta lu klik tombol like dan subscribe, biar semua orang ngerti kalau ada channel yang kasih insight kayak gini. Dan kalau lu ngerasa ada teman, saudara, atau siapapun yang lagi kebingungan soal duit, share video ini ke mereka. Nggak semua orang berani ngomong soal masalah keuangan, tapi bisa jadi video ini jadi jalan keluar kecil buat mereka. Gue juga pengen denger cerita lu. Tulis di kolom komentar gimana kondisi keuangan lu sekarang, apa tantangan paling besar yang lu hadapin, atau strategi apa yang lagi lu coba. Siapa tahu cerita lu bisa bantu orang lain yang lagi nonton di sini. Karena belajar soal duit nggak harus sendirian. Kita bisa saling tukar pikiran dan saling nyemangatin. Dan yang terakhir, ingat terus kalimat ini. Uang itu cuman alat. Lu yang punya kuasa buat ngarahin dia, bukan dia yang ngatur lu. Akhir kata, sampai jumpa di langkah kedua. Meski kecil, selalu lebih bermakna daripada tidak pernah melangkah sama sekali.